orang yang cinta ilmu atau menjalani sebuah profesi yang dia sudah punya pengalaman banyak, menyediakan waktunya menjawab 3 pertanyaan di ruang kajian yang memang dia expert, sangat itu akan sangat membantu luar biasa banyak dan orang bagi itu. mereka pun sangat mudah ya, Dan karena bagi mereka sangat mudah. sudah Semua tempat adalah belajar, semua orang adalah guru, semua orang adalah murid, dan semua tempat adalah sekolah. Selamat datang Mas Sabrang. Pada kesempatan kali ini Mas Sabrang akan berbincang ya dengan saya. Siap. Dan teman-teman sekalian, berbicara tentang anak muda, berbicara tentang bagaimana integrasi antara sains, sosial, budaya, dan juga agama. Nah, mungkin ketika kita membahas sains, sosial, budaya, dan agama, serta anak muda itu sendiri, tidak bisa ya kita luput ya Mas Sabrang tentang bagaimana kondisi saat ini, di mana banyak sekali kompleksitas persoalan manusia yang kian menghujam kehidupan kita ya saat ini, dan terutama di sosial media mungkin, di bagaimana kita diantarkan ke era baru di dunia digital yang banyak sekali problematika muncul, kita scrolling dan banyak sekali entah itu hoax lah, entah itu ada yang menyebarkan berita-berita yang tidak pas dan lain sebagainya yang kemudian bisa mengganggu entah itu mental dan kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini mungkin kita akan lebih spesifik untuk bicara bagaimana kita melihat krisis tersebut, bagaimana kita menghadapinya, dan bagaimana kita kemudian bersikap untuk langkah ke depannya. Mungkin pertama saya akan bertanya ya Mas Sabrang, mohon izin bagaimana ini menurut Mas Sabrang kita ketika melihat krisis yang tengah kita hadapi di masyarakat sekarang, khususnya pemuda. Bagaimana Mas Sabrang melihat krisis tersebut datang kepada anak muda ini sendiri? Ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya agak panjang ini. Kalau menurut saya, kan ini yang ditanyain pendapat saya bagaimana tentang krisis yang terjadi sekarang. Nggak hanya anak muda sih menurut saya. Tapi saya coba tarik ke belakang dari cara melihat society, terus kemudian masuk ke problematika sekarang ini. Kalau saya mengutip Niklas Luhmann, salah satu sosiolog, dia mengatakan bahwa society itu adalah emergence, muncul dari komunikasi. Jadi hanya ketika ada komunikasi, kemudian terjadi yang namanya society. Bersandarkan pada teori itu, jadi kita bisa melihat bahwa cara berkomunikasi itu sangat berpengaruh dengan keadaan atau society yang terbentuk. Oke, itu dulu pertama. Siap. Yang kedua, ada komponen ini. Setahu saya belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia yang mengalami pertumbuhan moda komunikasi secepat ini. Secepat 20-30 tahun terakhir. Kalau kita melihat perpindahan dari cara berkabar lewat surat ke telegram itu lumayan lama. Telegram terus kemudian ke pager ke SMS ke WA sosial media. Itu waktu yang sangat pendek berevolusi. Kalau kita ngelihat 200 tahun ke belakang, dalam satu umur manusia, 60 tahun katakanlah gitu ya, itu perkembangan teknologinya nggak terlalu cepat lah, nggak terlalu signifikan, sehingga society, para manusia-manusianya yang membangun society-nya punya waktu untuk beradaptasi terhadap moda komunikasi yang terjadi. Tapi dengan kecepatan seperti ini, nah moda komunikasinya sangat berubah cepat. Society untuk beradaptasi itu mengalami lag nih, mengalami ganjilan. Nah itu yang kemudian menurut saya memunculkan banyak problem. Salah satunya begini problemnya. Dalam society itu selalu terjadi ada yang namanya regenerasi. Generasi tua, generasi muda, generasi tua, terus terjadi regenerasi terus lah. Nah, salah satu yang menurut saya agak berat efeknya di sini karena perubahan komunikasi yang gitu cepat sehingga menghasilkan jenis society yang berubah secara cepat. Ini generasi tua sama generasi muda ini sama-sama masuk pada dunia baru. Biasanya kan gini, generasi tua lebih pengalaman, yang muda manut wes karo sing tua kan gitu ya. Bertahap kan gitu. Sekarang ini tambah pendek nih. Generasi tua itu sama-sama baru nih masuk moda komunikasi yang baru. Dan generasi muda itu juga baru karena umurnya, generasi tua baru karena teknologinya baru. Jadi masuk society sama-sama baru. Nah, ini kalau bertabrakan dengan
mekanisme senioritas seperti dulu. Ini jadi agak kisruh nih. Karena yang tua yang merasa harus diikuti, yang generasi tua yang merasa lebih berpengalaman, lebih tahu dan seterusnya, itu ternyata tidak benar-benar baru nih di sini nih. Orang dia juga masuk dunia baru kok. Sama-sama bareng ya, sama-sama anak baru nih. Terus sementara yang anak mudanya natif digital misalnya, natif digital, dia baru secara umur sehingga pengalaman pribadinya mungkin lebih rendah daripada yang tua. Tapi pengalaman dia di digital lebih adaptif dia karena dari lahir sudah tahu digital. Dia tahu betul bagaimana menarik informasi, memilah informasi dan seterusnya. Penelitian terakhir misalnya mengatakan bahwa penyebaran hoax lewat WA itu justru lebih banyak dari generasi tua. Generasi muda justru lebih sedikit nyebarin forward. Bahaya ya generasi tua. Nah, bagaimana kalau tidak ada jembatan nih? Kalau tidak ada kesadaran bahwa yang generasi tua juga anak baru, generasi muda juga anak baru. Ini kalau tidak ada pertemuan dari itu untuk mencari hipotesis terbaik menghadapi keadaan berikutnya, yang terjadi seperti ini. Wong tua merasa harus dipatuhi, ngomong gini harus dipatuhi, sementara yang muda nggak gitu juga kok, ngotot juga. Nah, jadi kalau garis bawahnya yang kita perlukan sebenarnya adalah kerendah hatian dari semua generasi untuk menyadari bahwa kita sebenarnya sama-sama menghadapi dunia yang baru ini. Nah, berarti persimpangan ya teman-teman. Sangat persimpangan. Bagaimana kita kemudian ada gap tadi dan generasi tua dan generasi muda memasuki era baru secara bersamaan. Nah, tinggal bagaimana di stream yang sama ini kita bertemu dan saling menemukan istilahnya titik keseimbangan ya. Nah, bagaimana nih menurut Mas Sabrang, apakah permasalahan tersebut ini menjadi ada urgensi untuk kita dalam menginisiasi sesuatu seperti itu, Mas? Sangat ada urgensinya karena kalau kita lihat tadi dari Niklas Luhmann tadi bahwa society datang dari komunikasi, emergence sebetulnya, emergence dari komunikasi, berarti modal komunikasi dan ruang publik tempat komunikasinya adalah menjadi titik kunci untuk menemukan hipotesis bagaimana seharusnya society ke depan. Nah, ini kalau di situ tolak ukur antar manusianya aja belum jelas, yang terjadi adalah ribut nggak jelas pasti. Ya. Berarti ruang temunya itu adalah komunikasi ya? Ruang temunya adalah ruang publik. Yang diampu oleh jenis komunikasinya seperti apa. Nah, bicara ruang publik nih teman-teman. Karena Mas Sabrang sendiri sudah mengerucutkan tentang bagaimana kita bertemu antar generasi di ruang komunikasi, di ruang publik ini sendiri. Kira-kira ini kan tadi sempat saya singgung ya Mas tentang Symbolic ID tadi. Nah, apakah itu menjadi urgensi terbesar Mas Sabrang dan kawan-kawan untuk menginisiasi Symbolic ID ini sebagai ruang temu atau ruang publik yang bisa memberikan kesegaran baru dan istilahnya menjadi titik temu ya, integrasi antar komunikasi lintas generasi ini Mas Sabrang. Boleh kita dengar ya bagaimana ini Symbolic ID memberikan sebuah ruang baru untuk kita semua. Setiap orang pasti punya point of interest-nya di sebuah bidang tertentu. Kalau dunia modern ini kan sudah sangat kompleks nih. Ilmu alam pecahnya jadi segini banyak, ilmu sosial pecahnya dari segini banyak, ekonomi pecahnya dari segini banyak. Jadi hampir tidak mungkin ada satu orang yang tahu semua hal. Jadi satu orang punya interest 1, 2, dia ahli di bidang itu tapi dalam tanda petik bodoh di bidang lain. Semua orang pasti punya bodohnya lah. Nggak mungkin sampai semua orang ada orang yang pintar di semua hal. Nah, itu menghasilkan kompleksitas seperti ini. Karena yang di ruang publik itu yang dibicarakan adalah bermacam-macam. Ada satu parameter yang kita perlukan ketika ngomong di ruang publik. Saya nyebutnya, saya nggak tahu istilah di formalnya ya, tapi saya nyebutnya gauging. Gauging itu apa ya? Cek ombak. Gauging, cek ombak. Kalau kita ngomong sama orang ini, dia ahli apa ya? Kalau dia ahli pertanian nih. Berarti informasi dia tentang pertanian itu akan saya anggap berbobot karena saya tahu bahwa dia ahli nih. Nah, kalau misalnya saya ngobrol sama ahli perikanan, dia ngomong kesehatan nggak saya dengerin, tapi kalau dia ngomong perikanan saya dengerin bener-bener. Nah, itu ruang publik yang tidak menyediakan gauging seperti itu, ini akan menghasilkan komunikasi yang tidak ambigu nih nanti. Ambigu, terus saya percaya sama kamu bidang apa lagi? Nah, karena tidak ada itu, kemudian megang parameter yang ada aja. Kira-kira parameternya apa yang ada nih?
itu jadi parameter untuk gouging orang. Sekarang karena yang disediakan oleh ruang publik online adalah like, berarti popularity. Saya nggak menolak popularity loh. Dalam satu titik popularity itu penting. Popularity juga penting. Yang berbahaya adalah ketika parameter popularity digunakan sebagai pintu masuk untuk menilai manusia secara utuh. Nek populer berarti omonganmu bener kabeh. Nah, kalau kamu populer berarti yang kamu bicarakan pasti valid. Belum tentu nih. Setiap orang punya interestnya sendiri-sendiri. Tapi yang disediakan ruang publik di dunia internet sekarang adalah parameter itu. Sadar nggak sadar sih, saya juga terjebak dengan itu. Kalau ada yang dulu ketika saya masih aktif di Twitter misalnya, kalau ada yang mention followernya 100 sama followernya 10.000, saya pasti ada beda nih. Saya balesin yang 10.000. Yang saya dan merasa itu tidak objektif juga loh. Ngopo sih ini kok saya gitu. Tapi memang yang disediakan di ruang publik itu yang membuat ruang publik sekarang kita sampai ada yang ngomong hilangnya kepakaran dan seterusnya lah, macam-macam kompleksitasnya. Ambiguitas itu intinya ya teman-teman, bagaimana kita terjebak di dalam ruang publik yang terlalu penuh bubbles gitu ya. Ada di mana-mana selalu ada narasi yang mungkin berbeda-beda dan kita hanya terfokus pada yang orang-orang yang menyebutkan hal tersebut yang memang secara publik mereka populer gitu ya, kemudian bisa ada kecenderungan lebih mudah dipercayai seperti itu ya Mas ya. Padahal ruang publik ini kesempatan yang luar biasa untuk berbagi ilmu, diskursus, beda pendapat yang diobrolkan dengan baik. Itu karena di situ memang tempat nggodok kawah candra di mukanya tuh di situ. Benar. Tapi kalau jadinya hanya untuk menang-menangan, ini jadi males juga jadinya mainan ke situ. Dan substansi yang memang kita harapkan itu sendiri malah justru jadi derajat kualitasnya itu menurun ya Mas ya. Substansinya kurang, kemudian bagaimana ruang dialektika yang seharusnya kita rawat dengan baik dan kita masuk di dalamnya serta berproses ini malah justru tidak sangat-sangat berkurang kualitasnya. Nah, saya kasih garis bawah dulu. Nanti ntar ada yang ngomong, lu ada kok ahli di sosmed? Iya ada. Dan banyak juga yang memang beberapa ahli fisika saya follow, ada beberapa ahli sosiologi saya follow. Ya, itu ada juga yang seperti itu, yang bukan berarti terus 100% buruk juga sosial media, ada juga. Tapi menurut saya kurasi seperti itu tidak mudah. Karena contohnya gini, kalau saya mau menilai siapa yang paling hebat, yang paling bisa dipercaya untuk urusan kesehatan, saya tidak akan mampu mengukurnya karena saya nggak tahu apa-apa urusan kesehatan. Kan seharusnya teman-teman yang ahli di bidang kesehatan itu membantu saya kurasi untuk iki loh sing pinter panutannya, ini loh panutannya, saya ngikut karena saya nggak tahu apa-apa urusan kesehatan. Misalnya urusan COVID saya nggak berani ngomong apa-apa, bukan bidangnya saya sama sekali. Nanya ke yang kompeten. Semakin cepat kita menemukan sumber yang kompeten yang bisa dipertanggungjawabkan, semakin tertata nih narasi di ruang publiknya untuk ngobrolnya. Bahwa ada yang tetap mau populer itu nggak masalah juga, no problem. Popularitas juga sebuah dunia yang indah. Maksudnya yang indah juga, yang menyenangkan juga, bagian dari kehidupan manusia. Tapi kalau itu jadi satu-satunya parameter untuk mengukur manusia di ruang publik, itu jadi menurut saya berbahaya itu. Jadi itu merupakan masalah. Jadi kita tidak boleh berpatok hanya pada itu saja ya Mas ya. Mungkin banyak yang personal brandingnya itu bagus gitu ya di sosial media, namun di ranah ekspertisnya itu kurang. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, kita sudah mengarah ke situ sebagai mungkin masalah utama ya. Kita sudah menyepakati bahwa itu adalah common problems yang kita temuin di ranah komunikasi kita, di ruang komunikasi digital kita saat ini. Nah, membahas apa sih kira-kira nilai-nilai, mungkin ketika bercerita tentang symbolic ID ya boleh ya Mas Abrang, apa filosofi terbesar atau landasan terbesar dari arah gerak yang memang Mas Abrang ingin tujukan dengan symbolic ID ya? Dengan symbolic ID tadi. Oke, tentang symbolic ID sekarang masuk pada posisi beta di Play Store, baru ada di Android, dan itu kalau urusan rumah baru bangun tiangnya, kalau ngomong fondasi gitu, belum sebagai rumah juga belum jadi juga. Tapi saya pengen cerita visinya di sini. Sebenarnya problem awalnya adalah kegelisahan awalnya dari sini. Saya
dengan Ma'iyah dan dengan banyak acara di berbagai tempat, itu menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh belajar, seneng pengen belajar, tapi dan punya inisiatif. Misalnya ada inisiatif pertanian, ada inisiatif perikanan, ada yang ngurusi sungai. Saya mendedikasikan hidup saya 6 tahun buat sungai, misalnya seperti itu. Dan orang-orang itu tidak semua punya mendapat kesempatan untuk belajar secara formal. Mungkin ada batasan ekonomi, ada batasan jarak, macam-macam lah. Di sisi lain, saya ketemu dengan teman-teman di Jakarta dan beberapa kali ngisi misalnya di LPDP, saya ketemu orang-orang luar biasa pintar yang punya kesempatan sekolah sampai kuliah di luar negeri, sampai mereka punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa, ilmunya banyak. Saya bermimpi nih, gimana ya kalau ilmu itu yang nggak mampu diambil oleh yang tidak punya ekonomi, tapi bisa diajarkan oleh yang teman-teman yang memang punya kesempatan privilege untuk belajar lebih itu. Jadi tidak bully intelektual kepada yang bodoh, dalam tanda petik yang tidak punya kesempatan belajar, tapi justru saling membantu. Nah, saya menemukan konsepnya Bapak Ki Hajar Dewantoro itu, di mana semua tempat adalah belajar, semua orang adalah guru, semua orang adalah murid, dan semua tempat adalah sekolah. Itu menurut saya konsep yang luar biasa, karena itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi sekarang. Teknologi sebelumnya nggak bisa nih, nggak bisa bertemu dengan mudahnya gitu. Sekarang mungkin ini menarik ini. Berarti kan cuma harus bangun parameter, ada sebuah ruang publik di mana bisa saling belajar satu sama lain. Saya pengen, kalau mimpi saya pembicaraannya di situ, ngobrolnya adalah memang meningkatkan kapasitas. Yang pengen belajar bisa belajar dari yang punya kesempatan sekolah, yang punya kesempatan sekolah punya manfaat sekolah 1 orang tapi sing pinter 100 orang, itu kan menarik tuh. Karena misalnya setahu saya Indonesia tahun kemarin itu mahasiswanya cuma 7.100.000 di antara 270 juta Indonesia nih. Bagaimana ya kalau ada pendidikan seperti itu? Anyway, kita membutuhkan jawaban baru terhadap metodologi pendidikan ini. Awalnya dari situ. Jadi di simbolik ini nanti ke depannya ini ada aspek bagaimana menumbuhkan kapasitas personal, dan bagaimana ada aspek sosial di mana ada exchange ilmu yang tercatat. Jadi nggak hanya exchange ilmu yang hanya tanya jawab, tapi tercatat juga di ruang kajian apa. Jadi nanti akan ketahuan yang expert di pertanian siapa, yang expert di perikanan siapa. Mungkin ada yang lebih expert, tapi yang dinilai di simbolik adalah orang yang punya kemampuan dan mau membagi sama yang lain dan bermanfaat untuk yang mendapatkan ilmu. Nah, kita mencoba gitu. Kenapa itu penting? Agar menjawab itu tadi. Gauging orang gimana sih? Kalau kita ngomong di ruang publik, dia ngomong politik segini panjang, di komunitas politik kamu dianggap pinter atau enggak sih? Apakah ada pengakuan ya? Ada pengakuan di dunia politik. Misalnya saya nanya kesehatan, terus dia jawab. Yang jawab ini dia oleh teman-teman dari komunitas kesehatan yang tahu ilmu kesehatan, dia diakui atau tidak sih? Menurut saya itu penting karena potensi kita bisa ngobrol sama ribuan orang di sosial media, dan mekanisme kurasi itu sangat penting. Saya nggak akan cukup waktunya untuk membaca 1000 komen 500 komen dan kemudian milih yang mana gitu. Tak bantulah siapa yang menurut teman-teman kesehatan yang pantas dipercaya siapa, yes tak itulah. Karena itu juga butuh kerendah hatian, maksudnya nggak kalau memang nggak tahu urusan kesehatan ya coba dengerin dari yang memang ahli di situ. Nah, dari simbolik kan gitu, ada personal growth-nya yang kita sebut sebagai Kalpataru, yang sekarang belum ada di simbolik lagi, kita develop itu. Bagian Kalpataru itu sebuah metodologi untuk mengkomprehensi ilmu yang segitu luas. Itu metodologi yang dibangun yang diperkenalkan itu teori lama sebenarnya, dari Niklas Luhmann juga yang disebut sebagai Zettelkasten itu. Jadi saya harapannya nanti ngobrol di internet atau browsing di internet itu diakuisisi jadi ilmu itu jelas, nggak cuma diinget-inget aja, tapi jadi komprehensi yang jelas. Memang ada metodologinya, itu sedang dibangun. Setelah ada alat untuk menumbuhkan diri, ada tempat untuk saling berbagi, di mana saling menumbuhkan, nanti akan ada poin, ada nilainya. Mungkin ada orang-orang yang ngapain sih perlu dinilai, siapa ikhlas kok ngasih. Justru itu, orang yang ikhlas ngasih, itu tugas orang lain yang mencatat keikhlasanmu. Kalau bukan orang lain siapa? Kalau dia mau ngomong aku nih ikhlas nih, itu malah jadi riak kan. Pamer jadinya. Kamu pokoknya berbagi
platform ini pengen mencatat orang yang mau berbagi ini menurut saya sangat perlu dihargai. Oke, ketika kita melihat konteks ini berarti tadi ya kita percaya di ranah sosial media itu terlihat egaliter ya, semua ilmu itu sama dan teman-teman dari Symbolic ID memang ingin mengerucutkan itu sekaligus mengkader ya, bagaimana seorang ahli pertanian bisa membuat ahli-ahli baru seperti betul, itu ya. Betul. Kita ada ruang publik yang bisa menemukan expert dengan orang-orang yang ingin bergelut di bidang itu secara secara militan ya. Mereka secara militan 6 tahun di sungai, 6 tahun di pedalaman. Ini dia sudah punya semangatnya nih. Aku 6 tahun ngurusi sungai. Tapi kadang-kadang dia nanya gitu, sebenarnya ilmu sungai itu gimana toh? Ini ngurusi sampah nih gimana sih? Ini hubungannya sama irigasi gimana sih? Mungkin itu di luar pengetahuan yang dia miliki, dia butuh pengetahuan kontekstual. Cepat, aku jawabannya ini gimana nih? Dia bisa masuk ke sebuah ruang kajian, bertanya, ngambil ilmunya, mengimplementasikannya. Nah, ini kan rollingnya jadi cepat. Dan kalau yang dianggap tinggi di society adalah orang yang mengajarkan orang lain. Nih, kalau orang mau bagi ilmunya dan dia dianggap tinggi oleh society. Ini panjat sosial, caranya adalah dengan membagi ilmu. Efeknya di society, semakin orang pengen panjat sosial, semakin banyak yang pandai. Itu kan ada ini ya, stimulus-stimulus seperti itu jadi tumbuh ya. Saya membayangkan sebuah society di mana ruang publik itu memang untuk panjat sosial. Itu wajar, panjat sosial itu wajar. Cuman parameternya apa? Yang sekarang kita pakai panjat sosial kan kaya-kayaan atau populer-populeran. Kalau sekarang ditambah satu parameter panjat sosialnya adalah siapa yang mau bagi ilmu. Nah itu menurut saya satu parameter yang berbeda untuk tambahan sesuatu yang baru. Oke, jadi ketika kita melihat secara komprehensif ya tadi bagaimana kemudian kita bisa mencetak ahli-ahli baru tadi ya, ahli baru yang tadinya belum memiliki akses sehingga dia yang tadinya hanya ilmu-ilmu lapangan saja menjadi ada kelengkapan ilmu yang teoretikal, ilmu normatif dan ilmu experience. Nah, disitulah kita bisa mencetak ya teman-teman, bagaimana generasi muda ini nanti akan hadir generasi-generasi baru secara sustainable dengan mekanisme yang sangat-sangat sangat-sangat ideal ya menurut saya pribadi Mas Abrang. Ini sangat-sangat bisa memberikan efek yang baik untuk generasi ke depan dan ini mungkin masuk ya ke misi kemanusiaan ya karena tema kita hari ini adalah ada tentang anak muda kemudian sosial juga ya. Kemanusiaan dan misi kemanusiaan utama yang memang Mas Abrang garis bawahi ini selain memang tadi kalau kita coba garis bawahi ya ada distribusi atau pemerataan ilmu seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Abrang melihat gerakan ini dari sisi misi kemanusiaannya seperti apa Mas Abrang? Ini saya bedah dulu misi kemanusiaan ya. Berarti kita ngomong tentang manusianya. Manusianya kalau ditabrakkan dengan waktu, manusia yang sekarang, yang kemarin, yang besok, yang berikutnya, berarti kan panjang nih, nggak cuma pada satu momentum, karena ngomongnya manusia, manusia panjang. Jadi yang pengen ditawarkan oleh Symbolic, yang dari ini hipotesis ya, saya nggak ngomong ini pasti benar, tapi society gitu biasanya punya hipotesis. Ini hipotesis yang kita pengen tawarkan adalah membangun sebuah society yang didasarkan pada salah satu parameternya adalah itu tadi expertise dan kemauan untuk membagi ilmu. Ini berangkat dari mana sih? Ini berangkat dari pemikiran ini aja sebenarnya. Kita mengamati proses evolusi. Ini agak melebar ya sedikit, tapi agar tahu kenapa ini berhubungan dengan manusia. Proses evolusi kan begini. Harimau, singa misalnya, singa yang terkuat akan punya kesempatan untuk punya keturunan. Generasi berikutnya akan mewarisi sifat kekuatan itu. Oke. Nah, kalau di alam kan gampang. Siapa yang paling lama bertahan hidup dan dominan paling kuat, dia akan bertahan dan menurunkan anak. Si anak akan lebih adaptif karena yang paling kuat adalah yang paling adaptif. Nah, ini di dunia manusia kan juga seperti itu. Yang dianggap tinggi oleh society akan direplikasi oleh generasi berikutnya secara ideas. Idolanya siapa? Pasti yang diikuti udah idolanya. Kalau idolanya orang kaya, dia akan mencoba menjadi orang kaya berikutnya. Yang bertindak sama dengan orang kaya itu. Dan bahkan diekspansi strategi untuk menjadi kayanya, dia pelajari, dia tambahin lagi kan kaya boleh. Misalnya popularity. Kita lihat
lagi-lagi garis bawah saya nggak masalah ya dengan popularity. Cuman ada efeknya gini juga. Yang dianggap tinggi adalah popularity. Generasi berikutnya mengidolakan orang-orang yang populer, dia akan mengadopsi cara-cara itu dan kemudian mereplikasi dan mengembangkan teknologi, strategi untuk agar lebih populer itu tadi. Saya simbolik membayangkan kalau yang dianggap tinggi oleh society, adalah orang-orang yang mau berbagi ilmu dan memang kompeten. Generasi berikutnya akan lebih membagi ilmu dan lebih kompeten lagi. Ini secara manusia, ini secara tadi misi kemanusiaan, ini regenerasinya akan berdasarkan kompetensi. Kan gitu. Ya ini misi kemanusiaan sebenarnya itu. Karena kalau menurut saya kalau regenerasinya berdasarkan kompetensi, yang artinya gini, orang yang kompeten adalah orang yang mampu menjawab masalah. Jadi ketika banyak orang mampu menjawab masalah secara society, tingkat adaptasi terhadap perubahan akan sangat cepat, akan lebih cepat. Karena kedepannya perubahan pasti akan lebih cepat lagi. Kalau kapasitas adaptif masyarakat kita tidak tinggi, akan ketinggalan terus nih. Gimana meninggikan dengan parameter itu tadi? Dan ini nggak mungkin hanya dengan simbolik, ini butuh conformity, butuh kita semua gitu. Misalnya paling gampang gini lah, sorry agak saya tambahin lagi anak kalimat. Misalnya gini, ada kalimat di hadis mengatakan bahwa serahkan sesuatu kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Serahkan sesuatu kepada ahlinya. Misalnya gini, pemilihan camat. Kamu punya masalah apa nih menurutmu di lokalmu? Aku punya masalah sama urusan pertanian. Cari camat yang kompeten di dunia pertanian. To solve that problem. Akan solve problem itu karena dia punya kompetensinya. Dan ini orang yang berangkat ke situ memang dia sudah membangun kapasitasnya, dia ngajari orang lain, sehingga akan teramplifikasi kemampuannya. Kalau kita sekarang milih orang yang ngurus saja nggak punya kompetensi, berharap masalah tiba-tiba selesai, itu kan ya mimpi. Jadi metodologi ke sana gimana sih? Ya kita harus mencari nih, karena kita nggak tahu nih orang yang pintar sebenarnya di mana sih? Bisa di ujung sana, bisa di kampung mana, cuman tersebar lah ya secara abstrak. Iya, sangat lotre itu dalam tanda petik. Kalau lotre itu bisa jadi dia modalnya sangat pandai, tapi dia di sebuah desa yang tidak ada akses, terpencil, tidak ada akses untuk sekolah. Dengan ini harapan saya dia bisa belajar dari para ahli untuk membangun kapasitasnya dengan cepat dan suatu saat dipercaya untuk menghandle masalah itu. Luar biasa. Jadi mungkin yang hendak saya garis bawahi di sini adalah bagaimana mungkin agak saya kaitkan ya dengan higher order thinking skills ya, yang mana perubahan dari lower order thinking skills ini ke higher adalah salah satunya tadi Mas Noh Sabrang sebutkan adalah solving problems, yang tadinya kita hanya ya sudah metode edukasi kita ya menghafal, kemudian ya udah aplikasi, tapi saat ini kita menganalisis, kemudian berdiskusi ya, sekaligus mengkader keilmuan-keilmuan baru di generasi berikutnya, dan yang terpenting adalah solving the problems, pemecahan masalah. Nah, di sini mungkin kita melihat bagaimana, ini masuk nih Mas ke variabel kedua, teknologi. Bagaimana Mas Sabrang ini melihat inovasi teknologi saat ini yang dapat kita memang gunakan ya sebagai terobosan, khususnya di teman-teman Symbolic ID ini kan juga menggunakan platform teknologi ya. Bagaimana kemudian Mas Sabrang melihat ilmu pengetahuan atau sains ini atau teknologi ini dalam menjawab persoalan, dalam memecahkan masalah yang sangat-sangat kompleks yang tadi sudah kita bahas. Kalau dari perspektif teknologi seperti apa, Mas? Sekarang kalau kita ngomong sampai AI, sampai blockchain, kemungkinan seperti itu nanti akan terlalu jauh akan sangat berat. Saya akan paling fundamennya dulu, fundamennya bahwa teknologi digital dan networking ini memungkinkan manusia untuk nabrak limitasi waktu dan tempat, waktu dan jarak komunikasi. Itu kan belum terjadi sebelumnya tuh. Mau pakai surat nunggu seminggu balasannya, ini instan ya semuanya. Nah, speed komunikasi ini sangat punya potensi untuk bisa terjadi diskursus yang cepat dan dari mana saja. Walaupun ini juga punya potensi untuk kita jadi snap judgment. Ngelihat satu tulisan sudah punya judgment, ngelihat satu tulisan punya judgment, itu juga resiko yang harus dipikirkan. Gimana ya mencari jalan objektifnya? Ya simbolik itu mencoba menggunakan
platform teknologi ini untuk mengimplementasikan Ki Hajar Dewantara ini loh, yang efeknya nanti pada regenerasi society, milih pemimpin kayak milih siapa yang ngurusi masalah kayak dalam otomatis itu juga terjadi pendidikan massal dalam tanda petik lah. Oke. Jadi di situ ya kita temukan teknologinya sudah sangat jelas bagaimana kita menggunakan speed of technology ini, speed of communication juga dalam mengkoneksikan ilmu-ilmu tadi yang sudah kita bahas. Dan apalagi Mas? Ada problem utamanya dari speed komunikasi adalah kurasi. Kurasi. Problem utamanya dulu ketika komunikasinya, cara transmisi ilmunya masih lambat. Kalau kita nerima buku, itu bukunya sudah dikurasi itu. Buku pelajaran sekolah itu sudah dikurasi oleh para ahlinya, sehingga dia bisa sampai ke tangan kita di sekolah itu sudah melalui filter-filter luar biasa. Verified lah ya. Sekarang kan ada informasi baru udah langsung di depan mata nih. Tanggung jawab kurasi yang tadinya dipegang oleh sekelompok orang yang ahli, sekarang dilimpahkan kepada kita sendiri untuk mengkurasi, memfilter itu. Dan saya nggak ngomong bahwa orang nggak bisa memfilter, itu pekerjaan yang memang sangat susah memfilter itu, karena tidak ada satu orang pun yang ahli di semua bidang. Makanya di sini juga mencoba menjawab itu. Yuk kita saling bantu kurasi. Urusan kesehatan, aku minta bantuan komunitas kesehatan. Untuk urusan perikanan, saya minta komunitas perikanan yang membantu saya kurasi. Jadi saling membantu ini terhadap kurasi. Jadi kita masih bisa memanfaatkan speed komunikasi tanpa kehilangan kemampuan kurasi. Harapannya kan gitu. Itu ya, berarti semangatnya sudah sangat jelas teman-teman. Tadi sudah kita bahas kemanusiaan ya, misi kemanusiaan sudah, kemudian misi yang memang sifatnya sains ya, teknologi pun lintas generasi kita akan menurunkan ilmu-ilmu bermanfaat ini, dan bicara soal bagaimana manusia ini sendiri melakukan effort atau berusaha dalam proses tersebut. Nanti kita mungkin akan bahas ini ya Mas, hal terberat apa dan lain sebagainya. Namun sebelum ke situ, karena memang tadi kita meng-highlight juga tema keagamaan ya, bagaimana Mas Abrang mengkoneksikan perjuangan-perjuangan ini atau konteks dalam memperjuangkan persebaran ilmu yang bermanfaat lintas generasi ini ke dalam konteks keagamaan, dan mungkin secara spiritualitas ya, yang mungkin anak muda sekarang itu banyak yang membenturkan antara sains dan agama. Seperti apa menurut Mas Abrang? Itu jadi tema yang lebar lagi, tabrakan sains sama agama itu. Coba saya agak geser di situ. Ini aspek agamanya di mana sih? Ini menurut pandangan saya seperti ini. Yang paling disediakan agama adalah kesadaran horizon yang jauh. Kalau kita sehari-hari kita kan mikir besok gimana ya, bulan depan gimana ya, setahun gimana ya. Dengan agama kita dipaksa kalau udah mati nanti neraka atau surga ya. Itu jadi sebenarnya mindset terhadap perang jauh. Nggak ngomong perang nggak enak lah. Ini kalau populernya di dunia sekarang yang disebut sebagai infinity game, finite game sama infinite game, itu mindset yang sama sekali berbeda itu. Agama sebenarnya menyediakan kita tanpa sadar menyediakan mindset infinite game. Infinite game itu bukan urusan menang kalah. Infinite game itu urusan stay longer on the game, perpetuate the game. Kan poinnya di situ. Iya, perpetualnya. Jadi simbolik di sini kan bahwa ada aspek finite game. Siapa yang paling kompeten dalam sebuah bidang itu masuk, tapi objektif utamanya kan panjang nih. Objek utamanya bukan hanya untuk satu generasi ini, generasi berikutnya, tapi sebuah mekanisme yang bisa kita pakai sepanjang mungkin nih kalau bisa nih tambah baik society-nya gitu. Jadi yang bisa mengajak kita pada infinite game itu sebenarnya agama awalnya. Mungkin banyak orang yang nggak setuju, maksudnya apa infinite game? Mungkin banyak yang nggak setuju dengan dogma ya. Neraka sama surga tidak bisa dibuktikan, Tuhan tidak bisa dibuktikan. Saya pengen jawab tentang itu. Pertama, secara utilitarian, secara fungsi, itu berfungsi buat kita. Kalau kita sudah punya infinite game, kita akan punya mindset yang berbeda untuk merespon keadaan. Orang yang mikir surga neraka, itu pasti beda sama orang yang hanya mikir sukses atau tidak. Ada limitasi-limitasi yang berbeda. Itu ada efek pada society, tapi itu dari pembicaraan sosiologi yang panjang itu. Nomor 2, sering argumentasi paling dasar sains untuk nabrak agama. Itu tuh gini, agama itu Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Makanya ngapain percaya sama agama?
saya pengen ngomong dari sudut pandang utilitarian lagi. Sains itu mengatakan tidak ada bukti, itu bukan berarti bukti tidak ada. Tidak ada bukti, oke. Ini harus teliti ini. Tidak ada bukti tidak sama dengan bahwa itu bukti tidak ada. Karena ketidakadaan itu juga perlu bukti. Kadang sesuatu yang tidak ada itu belum tentu tidak membuktikan apapun gitu ya. Ini maksudnya saya pengen mengajak dari saya nggak gini, saya nggak ngomong agama itu pasti benar. Nanti saya petakan lagi sedikit ini tentang bagaimana tentang sains dan tentang agama itu. Tapi saya pengen satu poin ini bahwa jangan lupa loh bahwa sains juga ngomong seperti itu tentang sesuatu yang tidak ada buktinya itu bukanlah bukti bahwa itu tidak ada, karena ketidakadaan itu juga butuh bukti. Ini bukan teori. Kalau Anda mau ngeriset lebih lanjut, ada contohnya ini. Contohnya bagaimana ketika Einstein mengatakan ada yang namanya ether. Tidak ada yang bisa membuktikan ether. Tapi nggak ada yang ngomong bahwa itu tidak ada. Hanya ketika Michelson-Morley membuat eksperimen di mana terbukti bahwa ether tidak ada, kita sampai pada konklusi bahwa ether itu tidak ada. Jadi ketidakadaan itu perlu bukti juga eksperimen. Dan itu proses ya, berarti belum tentu kita bisa membuat judgement tidak ada bukti ya, berarti tidak ada bukti kok, berarti enggak loh, tidak ada bukti itu bukan bukti bahwa tidak ada. Menarik. Kadang-kadang itu lupa. Nah, tapi saya pengen kemudian berikutnya ya, bagaimana bagaimana meletakkan agama dan sains dan seterusnya lah ya. Menurut saya sains kan gini, sains adalah sebuah metodologi untuk mengakses, untuk menilai sesuatu secara logik yang rigid. Logik berarti pakai akal. Nah, dalam pengalaman hidup saya memahaminya seperti ini. Saya nggak ngomong harus seperti itu ya, saya bercerita tentang saya sendiri. Hidup itu soal dolan, hidup itu soal main, soal berkelana. Berkelana itu ada beberapa level. Ada berkelana pakai fisik, limitasinya seberapa. Anda harus pakai kendaraan bermotor, harus pakai pesawat, nggak mungkin ke Mars. Berkelana susah, yang sampai sekarang belum ada manusia yang ke Mars berkelana secara fisik. Tapi secara akal, kita bisa berkelana sampai galaksi-galaksi nih, lebih jauh nih. Nah, yang secara fisik kita sudah mengalami sehari-hari. Berkelana secara akal disediakan dengan kendaraan yang namanya sains. Berkelana secara rasa dan spiritual itu tidak bisa pakai kendaraan sains, pakai kendaraan agama. Jadi tidak bisa, ini kendaraan berkelana yang berbeda memang. Saya nggak ngomong mana yang benar, itu kita kompleks ngomong benar salah nanti. Tapi kalau saya membaginya di situ posisinya, saya berkelana rasa, spiritual. Apa sih spiritual? Saya mendefinisikan spiritual adalah hal-hal yang kita alami, hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh indera. Jadi bukan oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, oleh perasa. Yang di luar itu semua, itu yang disebut sebagai spiritual. Sehingga spiritual, saya menyebutnya itu. Gimana nge-approach itu? Salah satu metodologi yang tersedia adalah yang namanya agama. Bahwa agama mengalami kan ada yang ngomong gini, agama itu nggak jelas tabrakan dengan sains dan segala macam. Semua sistem mengalami degradasi kok. Semua sistem mengalami mengalami penurunan. Ya, mengalami bias-biasnya dan ada agama pasti ada seperti itu. Sains juga ada, jangan salah. Kalau Anda mau nge-track ada yang namanya disebut sebagai p-hacking. P-hacking itu bagaimana kemudian diteliti lagi betapa beberapa jurnal sebenarnya nggak valid juga karena urusan sama p-hacking itu. Sains juga nggak bersih-bersih nggak sevalid itu juga ada makanya tabrakan. Ada relativitas kebenaran juga. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kebijaksanaan melihat relativitas tersebut. Ini cukup Bayesian logic, ini probabilitasnya cukup tinggi untuk dipercaya dan digunakan, pakai, no problem. Jadi saya tidak pernah pengen menabrakkan sains, agama, sama fisik itu tadi, nggak pengen saya tabrakkan, karena itu tadi punya kulminasi satu output, yaitu action. Saya nggak peduli kamu sains seperti apa, agamamu seperti apa, saya pribadi ya, saya nggak melihat itu. Actionmu seperti apa? Kalau actionmu membantu orang lain, actionmu berkontribusi positif pada society, saya hargai, saya hormat, angkat topi. Tapi kalau kamu ngomong kebenaran entah dari sains, entah dari agama, ngomong kebenaran sampai langit, tapi kontribusi misalnya sama society negatif, berarti itu cuma teorimu, itu nggak jadi actionmu juga, itu cuma pengelanaan akal yang minta konfirmasi kebenaran. Yang penting actionnya lah, gimana gitu.
Jadi bagaimana kemudian bahasan-bahasan terkait keagamaan ya tadi bagaimana kita bagaimana orang-orang membenturkan itu hanya bagian dari apa istilahnya tubrukan-tubrukan itu sendiri ya, yang mana bisa kita maknai dengan secara bijaksana untuk kita sikapi, kita aplikasikan dalam aksi. Ya. Dan mungkin tadi kita mendapat jawaban luar biasa teman-teman, bagaimana kita mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang sifatnya tadi mungkin eksak gitu ya, dan yang sifatnya akal dan yang sifatnya memang beyond akal gitu, yang sifatnya spiritual dan sifatnya infinite tadi. Nah, mungkin ini nyambung ke ilmu sosial profetik juga ya, bagaimana kemudian kerja-kerja kita sehari-hari ini kita koneksikan ke dalam konsep spiritualitas, ke dalam semangat-semangat yang berlandaskan humanity, ke dalam semangat-semangat yang juga berlandaskan transendensi seperti itu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman penasaran ya ketika kita membahas seperti ini dengan bagaimana nilai-nilai yang ingin diperjuangkan secara sustainable ya nanti lintas generasi, amin, oleh teman-teman Symbolic ID. Apa kira-kira kesulitan atau keresahan terbesar yang memang menjadi mungkin hambatan atau mungkin masalah-masalah lah yang Mas Sabrang alami hingga detik ini gitu dalam memperjuangkan hal tersebut? Saya ngomong kesulitan yang tidak hanya spesifik di simbolik dulu ya. Sebenarnya paling susah itu yang namanya prasangka. Bukan justru dari teknologinya, dari apa segala macamnya. Yang paling susah itu justru prasangka. Ada paradigma, ada paradoks seperti ini. Kita semua pengen berinovasi. Saya konekkan inovasi itu dengan kreativitas. Agak panjang ya, sorry ya, ini agak panjang nggak apa-apa. Menarik, ya, Mas. Oke. Kita definisikan kreativitas dulu apa. Kalau kreativitas adalah kemampuan untuk generating idea, untuk membuat idea. Jadi semua orang di dunia pasti punya ide. Punya ide, punya pandangan. Jadi nggak ada artinya kata kreativitas itu. Semua orang punya kok. Ngapain kita ngomongin spesial gitu ya? Nggak ada yang spesial, semua orang punya ya, Pak. Jadi harus kita definisikan lagi nih kreativitas di mana nih. Katakanlah kreativitas adalah seide yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Hanya sedikit orang yang memiliki. Dan itu bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kita kasih limitasi kotak kreativitas di situ. Nah, berarti kan ide yang baru sama sekali. Orang lain nggak mikir. Dan bermanfaat untuk orang banyak. Ada dua parameter itu. Problemnya adalah, kalau sesuatu baru, itu tidak ada tolak ukur lama yang bisa mengukurnya. Barang baru kok. Kalau barang baru gimana kamu mengukurnya dengan cara lama? Dan kemudian ini mohon maaf ini beberapa pengalaman pribadi ketika saya kan dengan simbolik ini juga berusaha sebisa mungkin ketemu dengan sebanyak mungkin ahli dan minta dihajar lah, minta dikritik dan seterusnya lah. Karena saya yakin saya bukanlah orang yang cukup lengkap untuk bisa bikin hipotesis seperti itu. Jadi masukan dari banyak pihak amat sangat saya senang sangat saya cari. Salah satunya adalah pertanyaan yang membuat saya sedih adalah gini. Nggak semua ya, ada beberapa. Pertanyaannya terus gini kemudian. Emang ini pernah dilakukan di mana? Inovasi ini. Saya jadi bingung. Kalau parametermu lama, namanya bukan inovasi dong, namanya itu replikasi. Replikasi. Itu namanya replikasi. Banyak orang nge-claiming itu, ini saya punya inovasi. Dan saya melihat, nyun sewu, dari pengalaman pribadi, banyak orang-orang yang menurut saya punya power sekarang, punya kekuasaan sekarang, itu tidak mampu ngejudge sesuatu yang baru, karena dia terkungkung dari parameter yang lama. Ada paradoks gini, ayo kamu dorong inovasi, tapi kemudian kalau bikin inovasi, itu nggak pernah dilakukan di mana-mana itu. Bukti suksesnya mana? Lihat indikatornya gitu ya. Ini sesuatu yang baru itu nggak ada indikatornya. Contoh suksesnya di mana? Kalau ada contoh suksesnya bukan inovasi namanya kan gitu jadinya. Ini memang ada high risk high return di sini. Ada high risk dalam inovasi. Nah, prasangka-prasangka yang tidak menyadari seperti itu yang membuat repot kadang-kadang. Kalau kamu dorong inovasi, cari ide baru dong. Ketika ada ide baru, jangan kamu matiin dengan parameter lama. Harusnya masuk pada argumentasi dia, kenapa kamu punya ide seperti itu. Karena kita sama-sama masuk dunia baru itu tadi. Nah ini, gap itu agak susah nih. Prasangka yang lebih kecil lagi, kita punya naluri gini nih. Kita, termasuk saya.
punya naluri seneng ngejudge hanya dengan informasi sedikit. Ngelihat judul video udah bisa komen. Ini apa? Ngelihat orang ngomong 5 menit itu udah bisa nyalain. Kamu kenal seberapa sih? Ngelihat orang tuh seolah-olah simple dengan kacamata kompleksitas diri kita. Lu semua orang tuh kompleks ya. Dan kadang-kadang simbol itu juga sering mengalami apa namanya? cercaan-cercaan lah dalam tanda petik. Saya sih yo bukan sedih sih, saya Bu ayo toh diskusi. Kamu nonton sekilas, lihat 3 kalimat, terus seolah-olah punya pengetahuan utuh untuk merespon. Itu, gitu. Ini sebenarnya nggak hanya masalah, ini masalah semua orang termasuk saya juga rentan terhadap masalah itu. Makanya saya pengen banget jaga nggak komen, hati-hati kalau komen, karena harus sadar bahwa sebenarnya pengetahuan kita terhadap yang kita komen ini seberapa sih validnya, masih dangkal yang kita. Jadi yang kita dihadapi simbolik paling susah adalah prasangka-prasangka itu, karena komen lebih penting daripada menggali. Karena ngejudge itu, karena ngejudge itu lebih menyenangkan, lebih mudah daripada menggali lebih dalam. Oke, jadi masalah itu mungkin yang menjadi salah satu ini juga ya Mas, bagaimana itu refleksi kita juga ya, mungkin saya juga. Ini mau yang orang sudah expert seprofesor apapun melihat hal-hal yang konteksnya masih sambil lalu gitu ya, ini apa judgement tersebut mungkin ini kadang-kadang yang saya alami sendiri. Saya baca sebuah berita, terus baca statement si A gini, terus saya kok bodoh sih kok statementnya seperti ini. Tapi kemudian saya track sumbernya, sebenarnya ngomongnya nggak gitu juga. Ngomongnya tuh lengkap dan kompleks. Ini si wartawan yang nulis ini, karena ketidakmampuan dia menangkap. Ini refresh-nya, nulisnya jadi dangkal. Iya. Kok saya disetir nih sama media massa, sama yang saya nggak tahu, reframing sama wartawan yang saya nggak tahu siapa ini. Ini juga jadi problem di dunia kita digital ini, karena yang ngomong nggak tahu siapa ini, kan gitu. Iya. Nah, ini teman-teman, permasalahan seperti ini yang mungkin harus kita ejawantahkan dalam aksi nyata ya, tadi kita sudah bilang, dan mungkin dalam konteks di simbolik ini ada diskusi anonim ya Mas ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana, kalau saya sendiri tertarik ya Mas, bagaimana diskusi anonim ini kemudian membawa narasi-narasi tersebut atau mengintegrasikan tadi ada nilai-nilai yang kita bahas, manusiaan, sains ya, teknologi dan agama itu sendiri ke dalam satu wadah yang mungkin kira-kira Mas Abrang sendiri pernah nggak menemukan kerumitan atau bagaimana kemudian kita menganalisis hal tersebut kalau dalam konteks diskusi di anonim, dan mungkin teman-teman pengen lebih tahu, lebih dalam ya, tahu tentang bagaimana sih diskusi anonim itu sendiri konsepnya. Saya unpack sedikit ya. Ini kalau di simbolik itu ada 3 aspek, 2 yang sudah dibangun. Aspek pertama Zettelkasten itu metodologi untuk akuisisi informasi, dan kita membuat, ini mohon kata-kata pendek ini jangan gampang dijudge, karena masih digali. Teman-teman. Tapi nggak harus sekarang ini karena kompleks ini juga. Zettelkasten itu membangun external consciousness, membangun eksternal kesadaran eksternal kita, sehingga kita bisa ngobrol sama diri sendiri itu seolah-olah dengan eksternal. Itu yang akan dibangun. Ini lagi dibangun. Makanya saya ngomong simbolik belum lengkap itu, karena ini masih proses dibangun. Yang kedua adalah ada interface. Kita nyebutnya sebagai interface. Sekarang masih namanya interface, entah namanya. Interface adalah seperti sosial media biasa. Jadi ketahuan siapa orangnya, ngomong apa ketahuan. Parameter yang ditulis yang didapatkan adalah like. Jadi mendapatkan popularitas juga di situ. Kita tidak anti popularitas kok. Cuman proporsional gitu aja. Terus satu lagi yang disebut sebagai public space. Kalau di interface itu follow-nya follow orang. Kalau di public space itu follow-nya follow ruang kajian. Yang kamu tertarik apa sih? Pertanian, perikanan, psikologi, terserah kamu follow ruang kajian. Nah, yang anonim itu adalah diskusi di public space, di ruang kajian. Karena isi lebih penting daripada siapa di situ. Daripada siapa yang mengatakan. Tapi jangan ada kekhawatiran begini, loh ngawur loh nanti kalau kalau anonim gitu. Kita sudah memikirkan itu, jalan keluar kita adalah begini. Fungsi identitas itu apa sih? Fungsi identitas menurut
kita, menurut analisis kita, fungsi identitas adalah tempat menampung kredensial apa yang kita lakukan. Jadi si A ini seneng maling. Si A ini nggak bisa dipercaya. Itu karena kejadian sehari-hari dikonek dengan identitas. Jadi yang dibutuhkan adalah suatu alat penampung dari perilaku yang banyak dia lakukan. Nah, gitu. Dan ada konklusi siapa dia di sana. Dan itu nempel di dia. Nah, di public space, walaupun anonim, tapi penilaian di situ itu nempel di identitas aslinya. Jadi kamu ngawur itu ya nggak masalah. Poinmu akan turun dan kamu akan tidak dipercaya ketika kamu muncul dengan identitas aslimu. Jadi kamu anonim ketika diskusi. Tapi apa yang kau lakukan diskusi itu nempel di identitas aslimu. Kenapa penting anonim ini? Itu tadi problem kita generasi tua sama generasi muda sama-sama masuk nih di dunia yang baru nih. Jadi saya nggak pengen ada bias personal, bias subjek. Ayo kita objektif aja lah. Betul. Jadi ketahuan ya Mas. Jadi kayak imbang lah. Kita tadi udah ada yang masuk ke benar-benar ranahnya person gitu, dan di dalam anonim ini kita masuk ke yang sifatnya abstrak ya. Bagaimana kemudian siapapun itu, mau kakek saya, mau membuat statement dan lain sebagainya. Dan dikritik bareng-bareng di public review. Karena salah satu poin yang luar biasa dari sains adalah kemauan untuk, dari mekanisme sains ya, kemauan untuk public review. Kamu punya gagasan, di review bareng-bareng. Yang review, nggak ketahuan siapa. Dan gini, efek yang menarik di simbolik ketika kita melakukan beta ini, dia di ruang kajian A bisa ribut nggak karuan, di ruang kajian yang lain tiba-tiba jadi teman tanpa tahu satu sama lain, karena bukan orangnya nih, gagasannya. Dan anonim di sini agak parah nih di simbolik. Anonim itu nggak nempel, kamu anonimnya misalnya kuda hitam, terus di mana-mana kuda hitam, nggak seperti itu. Di simbolik itu anonim hanya ada dia hanya konsisten di satu thread. Ketika ganti thread, beda lagi. Ganti. Tapi dia di satu thread itu konsisten. Nah, ini juga ada efek yang menarik gini. Orang nggak malu untuk belajar. Bertanya jadi nggak malu karena tidak merasa saya bodoh nanya ini. Takut salah, takut nanti dibully gitu kalau takut dibully. Nanya aja. Orang nggak tahu juga kamu siapa kok. Nah, itu efek dalam tanda petik efek positifnya lah dari anonim. Saya seorang profesor menanyai seorang anak SMA gitu. Bisa saja. Sangat mungkin karena nggak ketahuan di sini. Itu tadi yang motret sederhana, khawatirnya gini. Kalau anonim bisa ngawur loh. Ngawurmu di public space itu berefek panjang. Karena ngawurmu dengan kamu di poin jelek sama yang lain, itu nempel di identitasmu. Omonganmu berikutnya tidak akan dipercaya oleh yang lain. Tapi ketika di anonim, diskusi anonim ini tidak akan nempel, misalnya karena memang namanya tidak nempel, tapi poinnya nempel. Poinnya nempel di situ. Jadi kalau kadang ngelihat obrolan orang yang namanya nggak tahu siapa, tapi bisa ketahuan, ini bintangnya ini kelas 3 bintang 2 ini di psikologi. Jadi cukup ahli dia di psikologi. Nah, urusan kurasi itu tadi, membantu urusan kurasi itu tadi. Jadi bisa otomatis ada penilaian publik ya di sana, berdasarkan gagasan. Jadi meskipun kamu seorang anak SMA kelas 2, tapi gagasanmu memang berdasarkan teori yang berlandaskan yang bagus gitu ya. Ya itu kamu akan mendapat apresiasi publik dan pengakuan publik. Penilaiannya pun juga berbeda dengan sosmed lain. Karena penilaian yang poinnya tinggi itu jadi hitung lebih berat daripada yang poinnya rendah. Kalau kamu ngisruh terus poinmu rendah, kamu mau ngasih nilai yang lain juga efeknya kecil. Kamu bisa pakai buzzer 1000, jelekin satu orang, sama ahli 3 ngomong itu bagus, bisa menang ahli 3-nya. Karena di sini bukan one man one vote di public space itu. Kalau di interface one man one vote. Kalau di public space itu bobot orangnya, ekspertis di bidang itu kita implementasikan dan dinilai ya. Dinilai juga. Diakumulasi juga dan dalam penilaian proses. Memang public review nih, tapi penilaian seorang profesor yang poinnya tinggi itu nilainya lebih dihargai daripada anak yang nggak belajar apa-apa di bidang itu kan. Menarik. Dan di sini mungkin tadi ya Mas Sabrina juga menggarisbawahi bagaimana kreativitas dan inovasi atau kreativitas dan teknologi. Yang ini mungkin ketika teman-teman mungkin akrab ya dengan nama design thinking ya. Bagaimana tadi ketika kita coba review adanya
kita berawal dari konteks permasalahan ya, konteks problem yang ada di realita, kemudian ada nilai-nilai yang memang kita satukan ya, ada kemanusiaan, teknologi, dan juga ada agama juga. Nah mungkin di menuju akhir nih Mas Abrang nih, mungkin teman-teman mungkin sangat penasaran ya dengan bagaimana kelanjutan atau diskusi ini lebih dalam, namun kita akan coba kerucutkan bagaimana dari perspektif agama ya, kita melihat Mas Abrang tadi kan sudah melihat filosofi landasan agama. Nah, ketika Mas Abrang melihat pemuda, melihat konteks pemuda dengan kapasitas spiritualitasnya saat ini gitu, yang memang bisa kita lihat bersama, bagaimana kemudian kita bersikap untuk lebih memperjuangkan ini secara bersama-sama, karena mungkin ada pesimisme ya di masyarakat kita saat ini ketika melihat wah anak muda saat ini jauh dari nilai spiritualitas, jauh dari nilai ABC. Padahal tadi kita sudah bersepakat bahwa dua nilai tersebut bisa kita satukan, bisa kita secara stimulan ya bekerja bersama gitu. Bisa komplementer, nggak harus substitutif, bisa saling melengkapi itu. Dan saya sendiri sih nggak paham yang menabrakkan itu. Kalau sains nggak boleh agama, agama nggak boleh sains. Orang yang sangat beragama kemudian menjadi ateis ya ada. Kemudian ada salah satu ilmuwan besar, ya salah satu yang memimpin proyek Genom itu, yang dari kecil sangat nggak peduli agama, tapi tuanya kemudian masuk agama dengan argumentasi sainsnya juga ada. Jadi macam-macam. Menurut saya sih nggak senang ngejudge perjalanan siapapun ya. Itu monggo perjalanan Anda yang ngasih hidup bukan saya. Sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Sebenarnya gitu. Biar Tuhan aja yang penting outputnya gimana nih, kita saling membantu. Nah, sebenarnya di simbolik ini kalau ngomong pada konsep nyambung sama konsep agamanya, yang menurut saya juga hipotesis baik dalam membangun society adalah begini. Agama hadis kalau nggak salah mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Istiqomah khairat. Berlomba dalam kebaikan itu, berlomba dalam kebaikan. Sebaik-baiknya adalah orang yang bermanfaat bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat tuh gimana sih? Ada yang dengan ngasih sedekah, ada yang membantu dengan waktunya, ada yang membantu dengan keringatnya. Saya di simbolik pengen mengimplementasikan ini. Kamu bermanfaat dengan membagi perspektifmu. Karena kalau membagi ilmu, membagi perspektif, itu kamu nggak kekurangan apa-apa. Kalau kamu ngasih duit 1.000, duitmu hilang 1.000. Kalau ngasih ilmu, kamu nggak berkurang apa-apa loh. Jariah ya malah justru malah jadi jariah. Saya pengen, mimpi saya sebenarnya adalah bagaimana kalau orang pengen bermanfaat untuk orang lain, itu caranya sangat mudah. Gimana caranya? Pegang satu ruang kajian yang kamu sangat cintai. Entah itu ruang kajian mancing, ruang kajian sepeda, ruang kajian kebatinan, ruang kajian perdukunan, urusanmu. Karena setiap orang punya interestnya masing-masing. Ya. Tapi kamu pegangin bener-bener itu sebagai jariahku. Pokoknya kalau ada orang yang nanya di situ, saya menjawab. Kalau saya ada orang yang pengen tahu, saya bagi perspektif. Dan jangan gini juga, jangan merasa bahwa kamu nggak ahli. Terus saya nggak ahli, saya nggak jawab. Nah itu masalah tuh Mas, kadang banyak yang ragu-ragu. Karena yang dibutuhkan karena yang lebih penting daripada keahlian adalah perspektif. Perspektif unik itu mahal, susah nyarinya, mahal. Saya sangat menghargai. Misalnya ada di ruang kajian pertanian, kapan itu ada ruang kajian pertanian, diskusinya lebih ke arah praktis ya. Ngurusi ini ada banyak tikus di tempat saya, gimana cara ngilanginnya? Ini ada 5 teori yang menyenangkan. Dari teori yang dikasih pestisida, ada yang teori dikasih paku bertuliskan doa-doa di pojokan. Saya melihat itu indah. Saya melihat itu indah karena urusannya utilitarian nih. Mana yang paling kepake? Orangnya mau pakai yang mana terserah. Dan ini kan nggak bisa ngomong ini lebih valid dari ini, lebih berpengetahuan dari ini. Ini kan yang bisa kita lihat di situ adalah perspektif. Kadang-kadang perspektif itu amat sangat berharga. Karena kita hidup cuma punya satu perspektif nih. Ketika kita mendapat perspektif yang berbeda, entah kita sudah pernah tahu ataukah belum pernah tahu, itu akan menambah khasanah kita. Jadi berbagi di simbolik bukan hanya urusan expertise, tapi urusan kemauan untuk membagi perspektif. Itu juga. Bagaimana ada willingness ya, bagaimana kemudian mau berbagi atau tidak? Berbagi atau tidak. Dan
bagaimana kita menumbuhkan juga kepuasan ya, karena mungkin banyak orang yang ketika kita melihat konteks sekarang ya Mas Abrang, banyak orang yang bekerja keras setiap hari, berangkat pagi pulang malam dan sebagainya, tapi mereka tidak merasa puas, tidak ada apa ya, istilahnya kepuasan batin ya yang mungkin mereka rasa gitu. Saya bayangkan gini, misalnya ada orang bekerjanya marketing dari pagi sampai sore selama 5 tahun, itu kan ilmunya luar biasa. Itu ilmunya luar biasa. Kamu spend waktu menjawab 2 pertanyaan di ruang kajian marketing untuk anak-anak baru nih, itu kan sudah ngupgrade-nya sangat bermanfaat gitu dan ada nilai spiritual dari pengalamanmu dalam tanda petik lah, karena ilmu kan ya juga ada spiritualnya, karena nggak bisa, ya itu tadi, nggak bisa kita pegang, ilmu kan bisa kita pahami, dan pemahaman adalah rezeki juga, makanya bagi-bagi rezeki, bagi-bagi ilmu itu, dan kamu nggak kehilangan apa-apa, yang mau adalah kemauan. Bayangan saya, imajinasinya, orang yang cinta ilmu atau menjalani sebuah profesi yang dia sudah punya pengalaman banyak, menyediakan waktunya menjawab 3 pertanyaan di ruang kajian yang memang dia expert, itu akan sangat membantu luar biasa banyak orang. Bagi mereka pun sangat mudah ya, dan bagi mereka sangat mudah dan sangat expert dalam hal itu. Efektif nih ruang pembelajaran publiknya, mimpinya seperti itu. Kalau para orang tua mau rendah hati sedikit untuk bisa membagi ya, dan mungkin orang-orang yang tadi masih bergelut bekerja keras untuk dirinya sendiri, bagaimana kita ubah pandangan tersebut menjadi bekerja keras, tapi kamu juga bermanfaat buat orang lain. Jadi kerja keras mencari ilmumu itu kemudian akan tersebar secara ini bisa di-unpack, berbahaya nih. Orang bekerja keras agar bermanfaat buat orang lain. Nanti itu bisa berbahaya, karena orang bekerja keras pasti bermanfaat orang lain, minimal keluarganya. Dia pasti bermanfaat untuk orang lain, minimal keluarganya. Yang kita coba harapkan adalah nggak cuma buat keluargamu manfaatnya, tapi buat generasi yang lain dan lebih luas. Karena itu nanti akan jariah, insya Allah lah. Kalau semua orang punya apa namanya, punya naluri, semangat untuk berbagi seperti itu, kita akan punya society yang altruis nih. Altruis, yaitu tidak hanya hidup untuk apa namanya dirimu sendiri, tapi untuk orang lain, dan memang sifatnya itu sustainable gitu ya. Ketika orang-orang bilang sustainable, inilah yang konteks yang sangat-sangat eternal gitu, dan sustainable gitu. Seperti itu. Dan mungkin ya, karena kita sudah sampai di penghujung diskusi ya mungkin teman-teman, kita ingin mengetahui nih pesan-pesan apa dari Mas Abrang untuk teman-teman pemuda khususnya ya, bagaimana kemudian kita mengintegrasikan ilmu tadi yang kita punya, karena kan pemuda sekarang juga haus ilmu ya, cuma dalam aplikasinya mungkin masih ya butuh wadah ya, seperti tadi oleh teman-teman Simbolik. Bagaimana pesan Mas Abrang untuk memperjuangkan atau memanjang umurkan ilmu pengetahuan yang kita kontekskan juga dalam agama, yang mana ilmu ini dapat menjadi amal jariyah, kebaikan yang tidak putus-putusnya bagi si pelaku, dan juga kebaikan manfaat yang tidak ada putus-putusnya hingga generasi belakang, hingga ke generasi ke depan. Nah, bagaimana pesan Mas Abrang untuk generasi muda saat ini? Generasi sekarang apa namanya? Tadi kalau definisinya haus akan ilmu ya. Menurut saya sangat baik mengumpulkan ilmu, terus untuk bermanfaat kan banyak levelnya. Bisa mengaplikasikan ilmu tersebut atau membagi ilmu tersebut, itu kan sama-sama aplikasi itu. Jadi menurut saya natural aja. Kamu kalau lagi seneng ngumpulin ilmu, kumpulin ilmu. Kegiatan berbagi itu akan kemudian, kalau sepemahaman saya, semakin kita berbagi ilmu, itu semakin banyak yang balik ilmunya. Jadi justru bertambah. Matematika ilmu itu berbeda ya. Kalau matematika rezeki kan ya keluar 5.000 minus 5.000 di sini. Kalau ilmu tuh nambah terus ya. Saya bagi ilmu, probabilitasnya nambah juga meningkat. Jadi mengkonversi ilmu menjadi manfaat, saya harap dengan Simbolik itu bisa jadi lebih rendah thresholdnya. Kamu punya ilmu sendiri dan punya ilmu sedikit misalnya, tapi punya perspektif, kamu udah bisa bermanfaat. Dengan bermanfaat itu ilmumu naik, potensimu bermanfaat tambah lebar lagi. Naik lagi gitu ya, berkembang biak seperti itu. Jadi society yang memang kita girohnya nih pada berbagi ilmu, nanti membuat inisiatif-inisiatif. Tidak semua orang punya kesempatan mengaplikasikan ilmu karena banyak limitasi juga ya.
Tapi yang bisa mengaplikasikan ilmu terus kamu aplikasikan dengan baik. Tapi kalau nggak bisa mengaplikasikan ya minimal, bukan minimal sih, itu eksplorasi di bidang yang lain. Kamu perdalam ilmu itu, membagi ilmu itu sebanyak mungkin orang. Mungkin kalau kamu nggak bisa mengaplikasikan, siapa tahu satu muridmu yang kamu ajar itu bisa mengaplikasikan, kamu jadi punya investment di situ untuk jariahnya. Nah ini satu nggak enak mau ngomong, tapi saya pengen gini, dengan simbolik, dengan naluri yang hanya mau berbagi, menjaga satu ilmu, kita sama-sama saling menjamin surga kita. Dalam tanda petik pengennya kan gitu. Ini dengan mudah, dengan 15 menit, dengan cinta sama ilmu. Kalau ilmu kan tidak seberat harus sedekah toh. Kalau sedekah ya sedekah ya saya yang butuh sedekah ya kan gitu. Tapi kalau perspektif semua orang kan punya yang bisa dibagi tanpa mengurangi yang kamu miliki. Justru bertambah ya. Dalam ruang dialektika tersebut kita membagi dan ada feedback juga gitu ya. Walaupun kadang feedbacknya kita nggak seneng. Tapi feedback nggak seneng itu kalau kita anonim kan kita nggak terpojokkan ya. Nggak maksudnya harusnya nggak terluka anonim, nggak anonim juga. Tapi punya kesempatan untuk ada perspektif gini ya, siapa tahu saya yang salah juga. Jadi belajar bercermin dari orang lain juga. Gitu kan, ya. Ada gini, ada sudut pandang gini. Semakin orang luas pengetahuannya, semakin moderat dan semakin kita bisa bergandengan sebagai society yang altruis. Luar biasa. Harapannya gitu. Dan kerja-kerja kita di mungkin selama hidup gitu ya di duniawi ini tidak hanya kita kontekskan pada nilai-nilai yang sifatnya duniawi saja gitu, melainkan nilai-nilai duniawi yang ilmu pengetahuan dan sebagainya itu bisa kita kontekskan dalam nilai-nilai keagamaan yang abadi kan. Kalau tadi konteksnya agama adalah pada perang yang pada Infinite Games. Jadi kan kalau melihat pertumbuhan manusia itu sebenarnya kan melewati limitasinya. Revolusi industri melewati limitasi kekuatan organik menjadi kekuatan mekanik misalnya gitu. Mesin, kekuatan mesin. Komunikasi, limitasi komunikasi segini bisa jadi segini, limitasi. Jadi semua teknologi sebenarnya adalah ekstensi manusia untuk melewati limitasinya. Berbagi ilmu adalah salah satu cara melewati limitasi dari dari hidupmu. Karena ilmunya bisa hidup lebih lama daripada manusianya. Loh. Ya, jadi menurut saya itu adalah cara untuk bisa lebih sangat mendekati ideal. Infinite Games ini itu Bob tadi. Marley ini sebenarnya pernah bilang juga bahwa live for yourself, you will live in vain gitu. Hidup untuk dirimu, kamu hidup sia-sia, but live for others, you will live forever gitu. Kamu hidup untuk orang lain. Sebenarnya konsep itu udah di mana-mana banyak. Dulu seorang Bob Marley bicara seperti itu, dan mungkin sekaligus untuk menutup ya, mungkin tadi Mas Abrang juga sudah berpesan ya untuk teman-teman semua bahwa kita mungkin mengutip ya dari Ali bin Abi Thalib juga bahwa beliau pernah bilang, bekerjalah untuk duniamu ya seakan kamu hidup selamanya, tapi bekerja untuk akhiratmu seakan kamu mati besok. Jadi bekerja duniawi dan akhirat harus imbang gitu ya, untuk teman-teman generasi muda saat ini yang sedang memperjuangkan ilmunya, sedang memperjuangkan mungkin kuliahnya ya Mas Abrang, karena saya tahu lah perjuangan kuliah itu mungkin bagi anak-anak sekarang agak sulit gitu ya. Nah, bagaimana ilmu tersebut bisa eternal gitu, dikontekskan pada afterlife kita, gimana Mas Abrang? Menariknya adalah begini, tadi ada itu tadi, hidup untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, tapi hidup untuk akhiratmu. Untuk akhiratmu seolah-olah besok mati. Bagaimana kalau melakukan satu hal yang otomatis dunia dan akhirat? Itu letaknya menurut saya di ilmu memang. Karena persimpangan itu ada di ilmu yang kau miliki dan kemauan untuk membagi perspektif itu tersebut kepada yang lain. Jadi yuk akhiratmu jalan, semakin banyak ilmumu, kesempatan dunia semakin terbuka. Semakin luas ya, semakin kita juga sangat bermanfaat. Hemat. Karena nalurinya saya kan orang malas. Kalau bisa jalan sedikit sebanyak-banyaknya game. Ya sambil menyelam minum air lah. Ya sambil menyelam minum air gitu. Nah mungkin sampai di penghujung acara diskusi ini, mungkin kita agak memberikan semangat ya. Kira-kira ada slogan atau semangat apa yang mungkin kita bisa gaungkan nih Mas, slogan dari teman-teman Simbolik apa kira-kira? Kalau 3 kata lah mungkin kita sebutkan bareng-bareng untuk teman-teman yang sedang menonton. Kalau Simbolik sendiri sekarang memakai slogannya Let's Grow, Let's Glow. Let's grow, let's glow.
Ayo Luar kita biasa. tumbuh bareng-bareng, ayo kita bersinar bareng-bareng. Oke, dan ayo kita sebutkan itu bareng-bareng ya biar teman-teman merasa termotivasi. Aduh, sinar malah. Let's grow, let's glow ya. Oke, 1, 2, 3. Let's grow, let's glow. Oke, terima kasih banyak Mas Abrang atas waktunya mau berdiskusi, dan inilah salah satu konteks nyata membagi ilmu kita ya. Semoga. Jadi kita sudah membagi perspektif. Kita berbagi perspektif, kita berbagi ilmu dan berbagi surga ya. Kita saling mempersiapkan surga kita nanti. Insya Allah, amin. Dan akhir kata mungkin terima kasih ya Mas Abrang. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ya jika teman-teman, jika mungkin dari kami ada kesalahan kata dan lain sebagainya yang menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Mungkin kami dari Mardiyah Muda juga izin pamit undur diri dalam diskusi inspirasi Ahad ini. Saya Kintan Sarina Putri, biasa dipanggil Kintan, jadi kenalannya di akhir ya. Undur diri juga bersama Mas Abrang di sini. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.